Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita melakukan suatu hal atau suatu kegiatan dan aktivitas tertentu, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, tadi kita telah membaca doa sebelum belajar. Semoga nantinya proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu masuk untuk menjelaskan materi pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, jadi silahkan anak-anakku untuk absen atau list daftar nama kehadirannya di grup WA kelas ya. Tadi Ibu sudah masukkan list daftar nama untuk absen hari ini. Jadi silahkan anak-anakku untuk isi namanya di list absen tersebut. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian, sudah mengisi absennya? Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengisi absen. Nah, karena semua sudah mengisi absen, jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini. Jadi Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, di antara anak-anakku apa ada yang sudah membantu orang tuanya pagi ini? Ya, Ibu lihat rata-rata menjawab sudah membantu ya. Jadi kembali Ibu memberikan arahan atau memberikan pesan kepada anak-anakku sekalian bahwa sebagai seorang anak, kita harus tetap selalu membantu orang tua kita, baik itu pekerjaannya ataupun kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari di rumah. Nah, dengan tujuan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Contoh kecilnya yaitu apabila saat pagi hari kita terbangun. Nah, apabila kita terbangun di pagi hari, alangkah baiknya kita langsung membereskan tempat tidur kita atau membersihkan kamar kita. Nah, dengan membersihkan tempat tidur atau membersihkan kamar kita, maka kita akan membantu meringankan pekerjaan orang tua kita, terutama ibu, karena seperti yang kita ketahui bahwa ibu di pagi hari itu banyak melakukan pekerjaan, mulai dari menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak yang baik, alangkah baiknya kita membantu meringankan pekerjaan ibu kita dengan cara membereskan tempat tidur kita dan juga membersihkan kamar kita. Nah, tahukah anak-anakku sekalian, apabila kita memulai aktivitas kita pada pagi hari dengan membersihkan tempat tidur seperti contohnya, maka itu akan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri untuk melakukan aktivitas selama satu hari itu. Nah, seperti contohnya saat ini, Ibu melihat anak-anakku sekalian, karena tadi sudah menjawab, sudah membantu orang tuanya, Ibu melihat kalian semua sudah bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap membantu orang tuanya di rumah, agar nantinya kalian juga bisa mendapat dampak positif dari perbuatan kalian itu.
Nah, baik kata-kataku sekalian, langsung saja kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum itu, Ibu meminta kepada anak-anakku sekalian, jadi semuanya silahkan menyiapkan atau silahkan naikkan alat tulisnya, baik itu buku maupun pulpennya. Dan jangan lupa untuk menaikkan buku cetaknya ya. Jadi buku cetak yang dinaikkan itu yakni buku tema 6 tentang cita-citaku. Bagaimana semuanya? Alat tulisnya atau perlengkapan belajarnya pada pagi hari ini sudah siap? Ya, bagus sekali ya. Jadi langsung saja kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya pada tema 6 tentang cita-citaku, tepatnya pada subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku, pembelajaran pertama. Nah, jadi anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran dari subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku pada cakupan mata pelajaran bahasa Indonesia yakni ada 2 macam. Yang pertama yakni kita dapat menggali isi dan juga amanat dari puisi, baik itu yang disajikan secara lisan maupun secara tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan yang kedua yakni kita dapat melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan juga ekspresi sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, 2 tujuan pembelajaran tadi merupakan hal yang akan kita capai pada pembelajaran di subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Nah, langsung saja untuk kegiatan pertama ini, sebelumnya Ibu telah mengirimkan materi di GC atau Google Classroom dan Ibu juga sudah mengirimkan materi tadi di grup WA kelasnya. Jadi, anak-anakku silahkan untuk mencek materi tadi yang sudah Ibu kirim. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah mengirimkan materi di Google Classroom atau GC dan juga di grup WA kalian. Jadi, kalian silahkan untuk mengecek materi tersebut dan silahkan membuka dan menyimak materi yang sudah Ibu kirim. Bagaimana semuanya sudah dibuka materinya? Ya, bagus sekali ya. Jadi langsung saja kita masuk untuk materi pertama. Jadi, Ibu akan tampilkan video materi untuk pembahasan pertama kita pada pagi hari ini. Langsung saja adik-adikku kelas 4, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, masih ingatkah materi tentang cita-cita? Kalian ingin menjadi apa di kemudian hari? Menjadi astronot, dokter, dosen, arsitek, ataupun poluan? Nah, setiap orang tentunya memiliki cita-cita untuk menjadi apa di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Adik-adikku kelas 4, adakah kalian yang ingin menjadi seorang guru? Nah, di sini ada sebuah kisah yang inspiratif yang perlu kalian simak dengan baik. Kalian pahami dengan baik ya melalui bacaan kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Wah, sangat mulia sekali ya ibu guru ini.
Oke, adik-adikku kelas 4. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah, tadi anak-anakku sekalian sudah menyimak dan juga sudah melihat mengenai video untuk materi pertama pada pagi hari ini. Nah, video materi pertama itu bercerita mengenai hebatnya cita-citaku. Nah, sebelum itu karena kalian sudah melihat dan juga sudah menyimak mengenai materi pada video tersebut, jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian. Ada yang bisa jelaskan kepada Ibu apa itu sebenarnya cita-cita? Karena pada materi tadi atau pada video materi tadi dijelaskan mengenai hebatnya cita-citaku. Jadi di antara anak-anakku sekalian, apa ada yang bisa jelaskan kepada Ibu apa sih itu sebenarnya cita-cita? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya jawaban yang dikemukakan oleh temannya. Untuk itu kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, tadi temannya sudah mengemukakan jawabannya, jadi Ibu perjelas lagi bahwasanya cita-cita itu merupakan sebuah harapan atau impian yang mana ia dapat didefinisikan sebagai sebuah mimpi yang akan menentukan jadi atau akan menjadi apa nantinya kita di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, tentunya Ibu percaya bahwa anak-anakku sekalian tentunya semuanya mempunyai cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, seorang guru, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anakku bahwasanya semua cita-cita itu semuanya baik. Tidak ada cita-cita yang dapat kita katakan cita-cita itu jelek, cita-cita itu tidak bagus atau kurang bagus, karena semua cita-cita itu semuanya baik. Semua cita-cita itu hebat karena itu bersumber dari harapan atau dari impian kita masing-masing, di mana kita berharap agar nantinya kita bisa atau kita dapat menggapai cita-cita tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar nantinya kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Nah, tadi di video materi juga terdapat contoh teks bacaan. Nah, contoh teks bacaannya seperti ini. Nah, oleh karena itu, Ibu ingin melakukan tanya jawab kepada anak-anakku sekalian. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu ingin bertanya. Di teks bacaan tadi menceritakan seorang wanita Bunda yang bernama Sangita Lakshman. Ada yang bisa kemukakan kepada Ibu siapa sebenarnya ini Sangita Lakshman? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya jawaban dikemukakan oleh temannya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, jadi Sangita Lakshman ini merupakan seorang wanita muda yang pada awalnya ia berprofesi sebagai seorang dokter, namun ia beralih profesi menjadi seorang guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk soal yang kedua, yakni mengapa Sangita Lakshman ini beralih profesi atau ingin menjadi seorang guru? Ada yang bisa kemukakan jawabannya? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya jawaban yang dikemukakan oleh temannya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, jadi yang tadi dikemukakan oleh temannya itu sudah benar ya, bahwasanya Sangita Lakshman ini merupakan seorang wanita muda yang beralih profesi yang pada awalnya ia adalah seorang dokter. Namun ia berganti profesi atau beralih profesi menjadi seorang guru untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk soal yang kedua, jadi Sangita Lakshman ini pada awalnya berprofesi sebagai seorang dokter. Namun pada akhirnya ia berganti profesi menjadi seorang guru. Apa ada yang bisa jelaskan kepada Ibu apa yang mendasari atau apa alasan dari Sangita Lakshman sehingga ia ingin menjadi seorang guru? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya jawaban yang dikemukakan oleh temannya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, jadi Sangita Lakshman ini pada awalnya ia berprofesi sebagai seorang dokter, namun ia berganti profesi dan pada akhirnya ia menjadi seorang guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan adanya kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap pendidikan yang dikhususkan oleh anak yang berkebutuhan khusus yang masih sangat kurang dalam hal perealisasiannya. Selain itu, ia juga ingin mengajar anak-anak prasekolah di mana ia dapat melihat dan juga dapat meneliti bagaimana pengaruh perkembangan anak yang akan menentukan bagaimana kelak ia di masa yang akan datang. Nah, untuk soal yang terakhir, jadi sikap apa yang diperlihatkan oleh Sangita Lakshman ini untuk menjadi seorang guru yang baik? Ada yang tahu? Ya, silahkan.
Nah, bagus sekali ya jawaban yang dikemukakan oleh temannya. Beri tepuk tangan lagi untuk temannya. Nah, jadi sesuai teks bacaan tersebut bahwa sikap yang diperlihatkan oleh Sangita Lakshman untuk menjadi seorang guru yang baik, yakni ia menimba ilmu dan juga menimba keterampilan tertentu agar saja ia dapat membantu dan juga membimbing anak-anak tersebut. Nah, tadi kita telah membahas mengenai materi hebatnya cita-citaku. Langsung saja kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi silakan anak-anakku sekalian untuk menyimak video materi kedua yang sudah Ibu kirim tadi. Nah, jadi langsung saja ya Ibu tampilkan video materi kedua untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak sekalian, silahkan kalian buka buku tema 6, tepatnya pada halaman 64. Jadi nanti di sana kalian bisa melihat ada contoh teks puisi di sana. Jadi kalian silahkan simak contoh teks puisi tersebut. Dan di sini Ibu akan membacakan contoh teks puisi tentang cita-citaku itu pada halaman 64 buku tema 6. Cita-citaku, karya Muhammad Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, tadi contoh teks puisi tersebut merupakan contoh puisi yang bertemakan mengenai cita-cita seorang anak yang ingin menjadi seorang dokter. Di dalamnya ia menceritakan bagaimana ia ingin belajar dengan tekun agar nantinya ia bisa menjadi seorang dokter yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, serta ia dapat menjadikan anak-anak yang terdapat di lingkungannya menjadi anak-anak yang sehat dan dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan juga bangsa. Nah, jadi anak-anak sekalian, apa sih itu sebenarnya puisi? Nah, puisi ini merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Puisi dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Puisi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri puisi yang pertama yakni puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan pada puisi lebih padat daripada prosa dan juga drama. Selain itu, ada beberapa unsur-unsur yang membangun puisi. Dalam puisi, terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari dua jenis, yakni struktur batin dan juga struktur fisik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Ada beberapa jenis yang termasuk struktur fisik puisi. Yang pertama yakni diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yakni tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Yang ketiga majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti kata bisa mempunyai banyak makna. Selanjutnya, yakni kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Selanjutnya ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Dan yang terakhir ada rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Nah, keenam unsur tadi merupakan struktur fisik puisi. Adapun yang termasuk dengan struktur batin puisi, ada beberapa jenis lagi. Sebelumnya,
Struktur batin puisi itu merupakan unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata, yang termasuk dalam struktur batin puisi yang pertama yakni tema atau makna. Unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan juga rasa. Selanjutnya, ada amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya disebut dengan amanat. Dan yang terakhir, yakni ada perasaan. Perasaan merupakan sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah puisi. Jadi, kita tidak sembarang membuat puisi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yakni menentukan tema atau judul yang menarik dan sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan dikembangkan untuk menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, yakni menggunakan gaya bahasa untuk memperindah puisi. Dan yang terakhir, yakni mengembangkan puisi semenarik mungkin agar dapat menjadi kalimat yang indah. Nah, keempat cara tersebut merupakan cara-cara yang dapat kita tempuh dan dapat kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah puisi yang baik dan juga benar. Nah, untuk membacakan puisi sendiri juga ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan. Cara-cara tersebut yang pertama yakni ekspresi, mimik, muka, dan penjiwaan puisi saat kita membacakan puisi juga harus kita perhatikan. Selanjutnya, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang akan kita bawakan. Yang ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata dari puisi yang kita bacakan, agar orang yang membaca dan juga mendengar puisi kita juga dapat mengerti apa yang kita sampaikan melalui puisi kita itu. Selanjutnya, yakni irama panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya kata dari puisi yang kita bacakan. Dan selanjutnya, atau yang terakhir, yakni intonasi atau penekanan kata dari puisi yang kita bacakan. Nah, kelima teknik tadi atau kelima unsur tadi harus kita perhatikan agar ketika kita membaca puisi, orang atau audiens yang mendengar pembacaan puisi kita juga bisa mengerti dan juga bisa merasakan makna dari puisi yang kita bacakan. Nah, tadi anak-anakku sekalian sudah menyimak mengenai video materi kedua yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, tadi video tersebut membahas mengenai materi tentang puisi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan atau tugas kepada anak-anakku sekalian. Jadi, silahkan kalian membuat puisi yang bertemakan mengenai cita-cita kalian masing-masing dan kalian tulis di buku latihan kalian. Ibu beri waktu selama 20 menit ke depan. Jadi silahkan anak-anakku untuk membuat puisi singkat tentang cita-cita kalian masing-masing dan kemudian tuliskan di buku kalian. Nah, untuk contoh puisi yang bertemakan mengenai cita-cita, jadi Ibu sudah siapkan 2 contoh. Jadi kalian bisa lihat contoh ini dan juga contoh ini. Nah, kedua contoh tadi merupakan contoh teks puisi yang bertemakan mengenai cita-cita. Jadi, untuk itu silahkan kalian membuat puisi yang bertemakan tentang cita-cita kalian. Ibu beri waktu selama 20 menit ke depan. Jadi, silahkan anak-anakku untuk membuat puisi singkat tentang cita-cita kalian masing-masing dan kemudian tuliskan di buku kalian. Nah, jadi Ibu persilahkan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Beri tepuk tangan dulu untuk diri kita. Nah, baik, karena semuanya sudah selesai, jadi saat ini Ibu akan meminta salah seorang di antara kalian untuk membacakan puisi hasil karyanya. Nah, ada yang bersedia untuk membacakan puisinya? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya puisi yang dibuat oleh temannya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya.
Nah, tadi puisi yang dibacakan oleh temannya itu merupakan salah satu contoh puisi yang bertemakan tentang cita-cita. Nah, cita-cita temannya tadi, ia ingin menjadi seorang polwan di mana dalam puisinya itu ia menjelaskan bahwa ia ingin belajar dengan sungguh-sungguh dan ia ingin belajar dengan tekun agar nantinya ia bisa menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang polwan demi menjaga ketertiban dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, di antara anak-anakku sekalian, apa ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali ya. Jadi, kesimpulan untuk materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini yakni yang pertama, kita telah belajar mengenai hebatnya cita-citaku. Nah, cita-cita itu merupakan sebuah harapan atau impian di mana ia dapat didefinisikan sebagai sebuah mimpi yang akan menentukan akan menjadi apa nantinya kelak kita di masa yang akan datang. Semua cita-cita itu semuanya hebat, tidak ada cita-cita yang dapat dikatakan jelek atau dapat dikatakan buruk karena semua cita-cita itu pada dasarnya merupakan suatu hal yang hebat karena ia bersumber dari keinginan atau dari harapan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, agar anak-anakku sekalian dapat mencapai cita-citanya, maka kalian semua harus belajar dengan tekun, belajar dengan giat, agar nantinya kalian dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Nah, untuk materi yang kedua, kita telah membahas mengenai puisi. Nah, puisi itu merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati penulis di mana di dalamnya terdapat irama, lirik, rima, dan juga ritme pada setiap barisnya. Nah, puisi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri di mana ciri-ciri puisi yakni puisi memiliki sajak atau rima yang teratur, puisi bermakna konotatif, kemudian puisi lebih menggunakan sajak syair dan juga menggunakan pola pantun. Dan yang terakhir yakni bahasa yang digunakan pada puisi sendiri lebih padat dibandingkan dengan bahasa yang digunakan pada prosa dan juga pada drama. Kemudian untuk unsur-unsur pembangun atau pembentuk puisi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni ada yang dinamakan dengan struktur fisik puisi dan ada yang dinamakan dengan struktur batin puisi. Di mana struktur fisik puisi ini sendiri merupakan struktur pembentuk puisi yang dapat diamati dan dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan mata. Nah, struktur fisik puisi ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yakni diksi, kemudian tipiografi, kemudian majas, kemudian kata konkret, kemudian imaji atau citraan, dan yang terakhir yakni ada irama. Dan yang kedua, yakni struktur batin puisi, di mana struktur batin puisi ini merupakan struktur yang tidak dapat diamati atau tidak dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan mata. Nah, struktur batin puisi ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ada yang dinamakan dengan tema, nada, perasaan, dan juga amanat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, begitulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini semoga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain tentunya. Berdoa dimulai. Sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tasanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tasanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu
apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, tadi kita telah membaca doa setelah belajar. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu kembali ingatkan untuk materi selanjutnya. Jadi silahkan kalian pelajari. Nanti di minggu depan kita akan bahas bersama-sama untuk materi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk terus belajar di rumah.